Assalamualaikum teman-teman, sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Bawahan, terima kasih Sekte Master. Ketika Sen Subing membungkuk dengan air mata, dia menarik Sen Suzen yang belum lega. Bawahan berterima kasih pada Tuan. Sen Suzen mengerutkan bibirnya. Setelah berterima kasih padanya, kedua saudara perempuan itu melangkah keluar dari kerumunan dan berjalan menuju Gongsun Yang Chun langkah demi langkah. Sepasang saudara perempuan ini, setiap langkah yang mereka ambil, niat membunuh menjadi kuat. Pada saat ini, banyak orang kuat, kepala berbagai pembuluh darah, tetua, dan murid alam dewa memandang Sister Sen Suzen dan tidak dapat menahan diri untuk mengatakan. Ternyata kepala penatua yang berjasa adalah Putri Sen Tianqi. Ya, mereka memang mengejar Zhong Liang. Petik 2. Dengan diskusi orang-orang berputar-putar di telinganya, Gongsun Yang Chun, yang kehilangan kakinya dan berlutut, menatap Sen Suzen dan Sen Subing dengan mata pecah-pecah, dan meraung, bahkan jika orang tua itu akan mati, dia tidak akan mati di tanganmu. Dan Tan Yun, kamu penjahat tercela, kamu berbalik. Gongsun Yang Chun membuka mulutnya, dan pedang terbang keluar dari mulutnya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil pedang terbang dan hendak membunuh dirinya sendiri. Tan Yun tiba-tiba membungkuk, dan tangan kirinya dengan kuat menggenggam tangan yang memegang gagang pedang. Apa? Retakan. Dalam ratapan Gongsun Yang Chun, tangan Tan Yun yang memegang pedang hancur berkeping-keping, darah berdeguk dan jari-jari patah terbang menjauh. Gongsun Yang Chun berteriak, jatuh ke genangan darah, dan terus berguling dan mengutuk Tan Yun. Tan Yun menutup telinga, menoleh untuk melihat Sen Subing yang menangis, dengan kelembutan di mata bintangnya, dan berkata melalui suara, saya tahu Anda selalu menginginkan kehidupan Gongsun Yang Chun, dan saya juga tahu bahwa Anda ingin membunuhnya, setiap saat untuk balas dendam. Maaf membuatmu menunggu. Air mata Sen Subing menetes, dan transmisi suara berkata, Tan Yun, Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Sebaliknya, saya berterima kasih, terima kasih banyak. Saya tahu bahwa Gongsun Yang Chun adalah mata-mata dari suku Jin saja. Menurut aturan, dia dihukum mati di depan umum. Tapi Anda menyerahkan hidupnya kepada saya dan saudara perempuan saya. Saya ingat kebaikan ini di hati saya. Mendengar ini, Tan Yun sedikit mengangguk, dan berkata melalui suara, pergi, bunuh dia, berikan penjelasan kepada ayahmu, dan juga berikan penjelasan kepada saudara perempuanmu. Ketika Sen Subing pertama kali membuat sedikit, emosi Sen Suzen benar-benar di luar kendali. Gongsun Yang Chun, kamu membayar kembali nyawa ayahku. Itu semua karena kamu. Kakakku dan aku menjadi tunawisma, jadi aku bahkan tidak melihat ayahku terakhir kali. Aku akan memotongmu 1000 kali. Petik 2. Sen Suzen menangis patah hati, dan mulai menebas Gongsun Yang Chun dengan pedang. Pompa, engah. Setiap kali dia memotong, sepotong tipis daging dan darah terbang menjauh dari tubuh Gongsun Yang Chun. Pada saat ini, ribuan pisau, di mulutnya tidak hanya berbicara, tetapi dia benar-benar melakukannya. Pada saat berikutnya, teriakan Gongsun Yang Chun tidak pernah berhenti. Setelah beberapa saat, tubuh bagian atas Gongsun Yang Chun hampir tersisa dengan kerangkanya, tetapi dia masih memiliki nafas. Kakak, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Sen Suzen menangis dan matanya bengkak, tersedak. Iya, Sen Subing melintas melewati Gongsun Yang Chun dengan pedang. Saat kepalanya terbang menjauh dari tubuhnya, Sen Subing membuka mulutnya sedikit, dan api sejati dalam hidupnya meledak, membakar kepalanya di dalamnya. Saat bernafas, kepala Gongsun Yang Chun dan pembuluh darah surgawi dari roh dan 7 binatang berubah menjadi ketiadaan. Berdebar, Sen Subing dan Sen Suzen berlutut di tanah bersama-sama, melihat ke arah kampung halaman mereka, air mata mengaburkan pandangan mereka, ayah, putriku membalas dendam untukmu. Sen Subing tersenyum dan berkata dengan air mata, ibu, sejak putri Anda ingat, Anda telah berbicara tentang meminta putri Anda untuk membalaskan dendam ayah Anda. Putrinya ingat bahwa sebelum Anda meninggal, Anda masih memegang tangan putri Anda dan memintanya untuk membalaskan dendamnya. Petik 2. Ibu, apakah kamu melihatnya? Putri dan saudara perempuanmu telah memenuhi keinginanmu. Gongsun Yang Chun, dia telah dibunuh oleh putrinya, oh. Pada saat ini, ketika Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao ingin melangkah maju untuk membantu kedua saudara perempuan itu, Tan Yun menghela nafas dalam benak mereka, Meng Mo, Xiao,
dan Gongsun Yangchun selalu menjadi simpul mereka. Mereka menunggu hari pembalasan. Mereka menunggu terlalu lama. Biarkan mereka menangis. Terkadang air mata adalah obat mujarab untuk sakit hati. Setelah beberapa saat, kedua saudara perempuan itu berhenti menangis. Pada saat ini, semua murid dan Mai dari pintu dalam hingga pintu suci tertinggi memandang Sen Subing dan mata Sen Suzhen berubah menjadi sangat hormat. Tidak ada alasan lain, hanya karena mereka adalah putri dari kepala Sage dan Mai. Kedua saudara perempuan, Sen Suzhen, menyeka air mata dari sudut mata mereka. Setelah kembali ke jajaran tingkat tinggi Simai, Tan Yun memindai tingkat tinggi dan berkata dengan acuh tak acuh, leluhur pemberontak dan leluhur mata-mata semuanya telah melanggar hukum. Maka sudah waktunya untuk membersihkanmu. Mendengar ini, hati leluhur agung Feng Yun, kepala formasi gerbang suci Feng Qingcheng, dan leluhur formasi kering tiba-tiba tenggelam. Karena mereka semua adalah mata-mata Feng. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat mereka diam-diam lega, tetapi juga ragu. Tetapi melihat Tan Yun berkata lagi, leluhur besar formasi, dan semua leluhur formasi, serta Feng Qingcheng, setia kepada Kaisar saya Huang Fusengzong, dan penguasa ini percaya bahwa mereka bukan mata-mata. Kecuali mereka, sampai ke tetua sekte luar, sampai ke pintu suci yang tinggi, semua lihat raja ini. Siapapun yang melanggar perintah, raja ini, bantai kalian 9 klan. Setelah itu, Tan Yun menggunakan murid sucinya dan memindai banyak level tinggi. Pada saat ini, gerbang luar Huang Fusengzong, gerbang dalam, gerbang abadi, gerbang suci, diaken, penatua, penatua agung, kepala, dan lebih dari 6.000 orang semua memandang Tan Yun. Bahkan mata-mata pun sama. Sejak hari mereka menjadi mata-mata, mereka telah bersiap untuk yang terburuk atau bahkan kematian. Alasan mereka tidak melawan adalah karena mereka takut. Mereka takut. Kata-kata Tan Yun, sembeli kalian 9 klan, mengejutkan mereka. Karena mereka merasa bahwa Tan Yun adalah seorang pria besi dan darah yang melakukan apa yang dia katakan. Tidak masalah jika Anda mati, tetapi Anda pasti tidak dapat melukai 9 klan Anda, jadi mereka semua memilih untuk duduk dan menunggu. Mereka tahu bahwa dengan basis kultivasi mereka sendiri, bahkan jika mereka ingin bunuh diri pada saat ini, mereka tidak memiliki kesempatan. Di bawah kendali murid surgawi Tan Yun Hongmeng, lebih dari 6.000 orang tiba-tiba tampak kusam. Suara seperti kutukan Tan Yun terdengar dari benak semua orang, roh, majulah. Begitu kata-kata itu jatuh, adegan keterkejutan dan kemarahan terjadi pada Tan Taiyu dan bahkan semua orang. Desir-desir. Saya melihat sosok-sosok berkedip di tengah, luar, dalam, abadi, dan suci, total 1.600 orang di 4 gerbang, melewati ratusan meter ke depan. Ada 1.600 dari kalian, berdiri bersama dalam satu kelompok. Tan Yun mengertakkan gigi dan berkata, ada juga pemimpin setiap mata-mata, berdiri di garis depan. Desir-desir. 1.600 orang berkedip, dibagi menjadi 12 tim. Segera, Tan Yun mengangkat kendalinya atas manajemen senior lainnya. Ketika para pemimpin tingkat tinggi ini, dan murid-murid dari aliran yang berbeda, menatap sahabat dan mentor dari 1.600 orang yang biasanya mereka panggil saudara dan saudari mereka, mereka semua marah. Pada saat ini, semua orang merasakan kepanikan yang mendalam. Menghadapi seperempat sekte tingkat tinggi, mereka semua adalah mata-mata. Tidak sulit bagi semua orang untuk membayangkan seberapa jauh Huang Fusengzong telah digerogoti. Master Sekte, bunuh mata-mata, bunuh mereka. Seorang murid perempuan di antara kerumunan berteriak. Setelah itu, semua murid berteriak, bunuh mata-mata. Membunuh mereka. Petik 2 petik 2. Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada para murid agar diam, mata-mata yang dipimpin oleh 12 pasukan mengamati dan berkata, satu persatu, apa yang ada di belakangmu? Pria yang dipimpin oleh tim pertama tampak membosankan dan berkata, kami adalah orang-orang dari Xianzong Abadi. Wanita yang dipimpin oleh tim kedua berkata dengan jujur, kami dari Istana Abadi. Wanita yang dipimpin oleh tim ketiga tampak kusam dan berkata, kami adalah anggota klan emas kuno. Pria yang dipimpin oleh tim keempat berkata, kami diatur oleh keluarga kerajaan Tuoba untuk masuk. Kemudian, mata-mata yang dipimpin oleh tim kelima hingga ke-12 berkata secara bergantian. Kami adalah keluarga kerajaan dinasti suci Huangfu.
Kami adalah keluarga kerajaan dinasti Suci Nangong. Kami adalah klan Murong kuno. Kami adalah keluarga kerajaan dinasti Tang Sun Sein. Kami adalah klan Zhongli kuno. Kami adalah keluarga tersembunyi keluarga kiri. Kami adalah keluarga tersembunyi keluarga Si Hong. Kami adalah keluarga pertapa keluarga Zhongwu. Setelah mendengarkan Tan Yun, Tan Taeyu sudah gemetar karena marah dan tubuh tuannya gemetar karena marah, dan berkata dengan marah, ini semua tentang dua sekte kuno dari pegunungan hukuman surgawi yang telah terlibat dalam Huang Fu Seng Song saya. Tanpa diduga, 6 klan kuno datang ke 3 klan. 4 dinasti suci agung bahkan lebih gigih. Bahkan keluarga tersembunyi, yang mengatakan bahwa mereka tidak peduli dengan urusan dunia, mengirim orang untuk bergabung dengan Huang Fu Seng Song saya. Pada saat ini, tidak hanya Tan Taeyu yang marah, tetapi juga orang-orang tingkat tinggi lainnya. Anda tahu, kekuatan kuat ini hampir setengah dari benua hukuman surga. Yuner, bunuh mereka semua. Tan Taeyu, yang terluka parah, meraung marah. Kakek tenang. Tan Yun buru-buru mendukung Tan Taeyu, dan berkata, kakek, Yuner menanyakan beberapa pertanyaan padamu, dan kemudian mengeksekusinya. Oke, kata Tan Taeyu. Tan Yun tidak segera bertanya, dia diam-diam berkata, sekarang saya telah mengambilnya kembali. Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Huo Wu, Xian Chen, Ji, 6 Excalibur yang luar biasa. Ada juga 5 pedang sihir atribut tunggal dan 1 pedang Excalibur Hong Meng yang belum ditemukan. 2 dari pedang dewa atribut tunggal harus berada di dinasti suci Tang Xun saat ini, dan pedang ilahi Hong Meng harus berada di istana jiwa ilahi. Jadi, di mana 3 pegangan lainnya? Ketika saya mencoba di tanah abadi, ketika saya memasuki jurang penguburan dewa dan menemukan dewa-dewa primordial, itu memberitahu saya bahwa ada total 11 lelaki tua yang mencuri pedang ilahi bersama-sama. Selain 3 leluhur kuno pegunungan Tianpu, ada Tuoba Chen Yuan, Nangong Chongsu, Mu Gufeng, Huang Fulingyun, Tang Zanfeng, Qili Ruxu, Huang Fulingyun, Si Hong Rukong, dan Zhongwu selamanya. Meng Chao berkata bahwa Mu Gufeng adalah leluhur keluarga Mu, dan Tang Zanfeng seharusnya menjadi anggota klan Tang. Tang Zanfeng dan Mu Gufeng masing-masing mendapat pedang ilahi Hong Meng pada waktu itu. Dan keturunan Tang Zanfeng, Tang Yongsheng memimpin orang-orang untuk menghancurkan keluarga kerajaan suci Mu Feng, dan mengambil pedang ilahi yang ditinggalkan Mu Gufeng untuk generasi mendatang. Dengan cara ini, 3 pedang surgawi Hong Meng yang tersisa ditempatkan di Tuoba Chen Yuan, Nangong Chongsu, Si Hong Rukong, Qili Ruxu, Huang Fulingyun, Zhongwu selamanya, 3 dari mereka. Tan Yun memikirkan ini, memandang Tan Taeyu, dan bertanya apakah ke-6 orang itu berasal. Meskipun Tan Taeyu tidak tahu apa yang ditanyakan Tan Yun tentang hal-hal ini pada saat ini, dia masih berkata, Yuner, Tuoba Chen Yuan adalah mantan orang suci dari dinasti suci Tuoba. Nangong Chongsu juga merupakan dinasti suci Nangong, mantan raja suci. Huang Fulingyun adalah mantan guru suci dari dinasti suci Huangfu, dan pada saat yang sama saudara tiri dari ayah dan tuannya. Hanya saja orang ini kejam, dan leluhur saya, Tuan, terpaksa meninggalkan dinasti suci Huangfu. Kemudian, ketika kekuatannya meningkat pesat, ia mendirikan Huangfu Seng Song. Ia berbalik melawan dinasti suci Huangfu dan menjadi musuh bebuyutan. Petik 2. Adapun Si Hong Rukong, Qili Ruxu, dan Zhongwu selamanya, mereka bertiga adalah patriark dari 3 keluarga besar yang tersembunyi. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk untuk mengungkapkan pengertiannya. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa di masa depan, di dinasti suci dan keluarga pertapa orang-orang ini, dia dapat menemukan 3 pedang suci yang tersisa. Yuner, mungkinkah itu yang terjadi? Apakah kamu bertanya tentang ini? Tan Taeyu berkata dengan cemas. Kakek, Yuner hanya menanyakan sesuatu ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, kata Tan Yun. Iya, Tan Taeyu berkata dalam transmisi suara, Yuner, setelah kamu akan membunuh mata-mata, bicaralah dengan kakekmu, kamu mengatakan Xuanzong sebelumnya, panjangnya 50 tahun, yang terpendek adalah 20 tahun, dan kamu akan datang kembali. Apa artinya? Dan Xianer, karena kematian Xuanzong, anak ini sekarang mengurung diri dalam retret, sayangnya. Di sini, Tan Taeyu patah hati dan tidak bisa berkata-kata. Kakek, ketika sekte itu tenang, Yuner akan pergi ke Xianer. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, ekspresinya tiba-tiba, Penatua penegak hukum sekte suci menerima perintah. Bawahan ada di sini.
Jun Yuanfeng melangkah maju dan berkata dengan hormat. Tan Yun tampak dingin dan mengerikan, bawa mata-mata ini pergi dan bunuh mereka semua, dan lemparkan tubuh mereka ke gunung untuk memberi makan monster. Bawahan patuh. Setelah Jun Yuanfeng menerima pesanan, dia memanggil 1.600 orang, dan murid inti penegak hukum membawa 1.600 orang pergi. Wow, Tan Yun naik ke langit, berdiri di udara, terbang di udara, melepaskan kesadaran spiritual dan mencakup lebih dari 7 juta murid. Tidak ada keraguan, semua orang akan mengangkat kepala dan menatap mata raja ini. Mereka yang melanggar perintah tidak akan dimaafkan. Setelah itu, mata Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh, dan dia menggunakan pupil kosmiknya. Wah! Sebagian besar murid segera mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, dan saat mereka menatap Tan Yun jatuh ke dalam kebodohan. Master Sekte, tolong selamatkan hidupmu. Wow, Sekte Master, jangan bunuh kami. Master Sekte, kami juga tidak ingin menjadi mata-mata, tetapi kami tidak punya pilihan. Pengaturan di atas sudah diatur, kami harus datang. Tuan Sekte, kami benar-benar tahu itu salah. Tuan Sekte, kami akan mengkhianati keluarga kami, dinasti suci kami, mohon maafkan kami seumur hidup. Petik 2. Mengikuti kepanikan yang menusuk hati, menangis, dan memohon belas kasihan, ada puluhan ribu murid merangkak di tanah, mengetuk kepala mereka dengan gemetar. Pada saat ini, Zhong Lixiner dari alam dewa 8 kali lipat, pikirannya berlari cepat di benaknya. Aku adalah lapisan ke-8 dari alam ilahi, bahkan jika aku memegang orang penting Tan Yun, aku mungkin tidak akan mundur di bawah pengawasan orang-orang kuat. Juga, Paman Bo, Situ Wuhen, Jin Xianghai, dan Tuo Ba Qingtian. Alasan mengapa mereka dikendalikan oleh Tan Yun adalah karena mereka terluka parah dan jiwa mereka melemah. Dan aku tidak terluka, aku tidak percaya pada Tan Yun, kamu bisa mengendalikanku. Selama saya bertahan hari ini, saya akan menemukan cara lain untuk meninggalkan Huang Fu Sengsong di masa depan. Sebelum saya pergi, saya ingin Tan Yun membayarnya. Setelah beberapa analisis, Zhong Lixiner mengangkat kepalanya, dan saat dia melihat Tan Yun, dia langsung berpura-pura terlihat kusam. Tidak ada keraguan bahwa Zhong Lixiner sedang bertaruh. Jika dia kehilangan nyawanya, dan jika dia menang, dia akan diselamatkan. Dihadapkan dengan permohonan puluhan ribu murid, Tan Yun tetap acuh tak acuh. Mata bintangnya dipenuhi amarah yang mengamuk, dan dia berkata, jika bukan karena mata-mata, ketua sekte lama tidak akan mati. Dalam hatiku, Tan Yun, kebencian terhadap mata-matamu tidak kurang dari pengkhianat. Setelah itu, Tan Yun melirik 7 juta murid yang tampak kusam, dan berkata tanpa ragu, roh, pertahankan raja ini. Mendengar itu, tidak ada murid yang maju. Dalam pandangan Tan Yun, tidak boleh ada mata-mata. Bahkan jika Tan Yun telah kehabisan organnya, tidak peduli seberapa pintar dia tidak akan pernah berpikir bahwa Zhong Liuxin, yang dia anggap sebagai teman, adalah seorang mata-mata. Kemudian, Tan Yun menemukan melalui indera spiritual bahwa ada lebih dari 40.000 murid mata-mata yang berlutut. Dengan data yang luar biasa ini, bahkan Tan Yun merasa kulit kepalanya mati rasa. Dalam pandangan Tan Yun, jika Huang Fu Sengsong tidak bertemu dengan dirinya sendiri, dia akan ditakdirkan untuk menghilang di sungai panjang sejarah kultivasi. Dan Tan Taiyu dan leluhur lainnya, pemimpin sekte tingkat tinggi, dan murid, jelas juga menyadari keseriusan masalah ini. Mereka menatap mata Tan Yun, dan mereka mengagumi dan menghormati. Wang Yuan. Tan Yun tersenyum kecil. Pada saat ini, Wang Yuan, diakon penegak hukum di Sekte Suci, mendengar Tan Yun memanggil dirinya sendiri, dan dia tampak bersemangat dan berkata, bawahan ada di sini. Tan Yun memandang Wang Yuan, yang kehilangan lengan kanannya, dan teringat adegan di mana lengan kanannya dihapus 10 tahun lalu untuk melindungi Nangong Ruksue. Pada saat itu, Tan Yun telah memberitahu Jun Yuanfeng bahwa Wang Yuan dapat melakukan hal-hal penting. Dia juga memberitahu Yuan Fengjun untuk memberi Wang Yuan setetes cairan kehidupan untuk memulihkan lengan kanannya setelah Wang Yuan pulih. Hanya setelah Tantai Xuanzong terbunuh, Tan Yun tinggal di pegunungan Tianpu selama 10 tahun dan belum membantu Wang Yuan pulih. Setelah Tan Yun mengangguk, dia menatap Han Gu dengan ekspresi serius, 10 tahun yang lalu, untuk menyembunyikan langit dan menyeberangi laut,
mata-mata dan pengkhianat percaya bahwa Master Sekte telah dibunuh oleh Han Gu dan menyerahkan pedang ke Han Gu, dan biarkan dia melepaskan lengan kirinya. Kali ini Han Gu telah membuat prestasi besar. Master Sekte ini akan memerintahkan orang untuk mengukir perbuatanmu dan semua perbuatan semua orang yang berjuang untuk kelangsungan hidup Huangfu Shengzong hari ini di ratusan loh batu. Berdirilah monumen batu ini di gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci, sehingga semua orang dapat mengingat rasa malu Huangfu Shengzong hari ini. Biarkan semua orang ingat bahwa level tinggi yang berkorban untuk darah dan kehidupan Huangfu Shengzong menukar stabilitas Huangfu Shengzong. Selanjutnya, hari ini raja ini mengumumkan bahwa perselisihan 10 saluran akan dihapuskan. Mulai sekarang, 10 saluran akan disatukan. Mulai sekarang, para murid dari semua pembuluh darah akan menjadi musuh yang sama dan saling menghormati. Semua orang harus ingat bahwa raja ini akan menamai hari ini sebagai hari kemerdekaan Huangfu Shengzong saya. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi pertempuran antara Meridian dan Meridian. Terlepas dari Meridian, 10 Meridian adalah ortodoks Huangfu Shengzong, kata Tan Yun setelah jeda, dan berkata dengan sikap yang mengesankan, karena, di jantung penguasa ini, kamu status garis di sekte tidak tinggi atau rendah. Semua dari 10 pembuluh darahmu adalah ortodoks Huangfu Shengzongku. Para pejabat dan murid tingkat tinggi mendengar kata-kata itu, air mata memenuhi mata mereka, dan mereka berteriak kegirangan dan kegembiraan. Terutama Tan Taiyu, air mata tua, bergumam pada dirinya sendiri, Tuan Patriark, apakah Anda melihatnya? Yuner akhirnya menyatukan 10 baris. Dan Xuanzong anakku, pernahkah kamu melihatnya? Yuner tidak mengecewakanmu. Sekarang Sekte Huangfu Shein damai. Saat semua orang menghela nafas dan menangis, lebih dari 40.000 murid mata-mata yang berlutut juga menangis, tetapi mereka menangis karena ketakutan. Pada saat ini, Tan Yun berkata, Su Bing, berikan Wang Yuan cairan hidupmu, dan Ziyan dan tetesmu, berikan juga pada Han Gu. Dalam uji coba medan perang para dewa, Tan Yun memberi Tian Xiang setetes dan Nangong Yukin 2 tetes setelah dia mendapatkan cairan kehidupan. Meng Yao, Si Yao, Ziyan, Tan Tai Xianer, Sen Subing masing-masing 1 tetes. Kemudian, ketika Tan Yun berhadapan dengan orang lain, Mumeng memberi Tan Yun setetes. Jatuhnya Zhong Wuxiao, ketika Tan Yun dan Raja Serigala Api Emas bertarung sengit di tempat suci gladiator 10 tahun yang lalu, dia memberikannya kepada Tan Yun untuk pulih dari cedera Raja Serigala Api Emas. Sekarang Tan Tai Xianer masih mundur, drop Tian Xiang telah digunakan oleh para tetua. Saat ini, Tan Yun hanya bisa meminta 2 tetes Su Bing dan Ziyan. Ya, kedua gadis itu menanggapi dan memberikan satu-satunya tetes cairan kehidupan di tubuh mereka kepada Wang Yuan dan Han Gu, sehingga mereka dapat memulihkan lengan mereka yang hilang. Wang Yuan dan Han Gu sangat bersemangat, mereka segera memanipulasi cairan kehidupan yang membeku dan berubah menjadi kabut yang penuh dengan nafas kehidupan yang kaya, menutupi tubuh mereka. Segera, lengan kanan Wang Yuan yang hilang dan lengan kiri Han Gu yang hilang bermunculan seperti rebung setelah hujan. Ketika kedua lengan dilahirkan kembali, mereka tidak jauh berbeda dari lengan yang hilang sebelumnya, kecuali kulit mereka putih dan lembut seperti bayi. Setelah hilang dan kembali, Wang Yuan dan Han Gu menghadap Tan Yun, bersujud bersama, terima kasih, bawahanku. Pembebasan. Tan Yun berkata sambil tersenyum, inilah yang dijanjikan Master Sekte sebelumnya. Sekarang ini akan membantumu pulih. Ketika kata-kata itu selesai, Tan Yun mengesampingkan senyumnya dan berkata dengan tegas, kalian berdua akan memimpin murid-murid penegak hukum untuk mengeksekusi mata-mata ini. Ingat, biarkan mereka dihancurkan. Bawahan patuh. Setelah keduanya menerima perintah mereka mulai memimpin murid penegak hukum, berharap untuk mengambil lebih dari 40.000 mata-mata. Ayo kabur. Di antara lebih dari 40.000 mata-mata, ketika seseorang berteriak dengan keras, beberapa dari mereka melompat ke udara, dan beberapa menginjak pedang terbang mereka, mencoba melarikan diri. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Karena kamu tidak bekerja sama, leluhur akan mengeksekusimu di tempat. Han Gu tiba-tiba muncul di Qianzhang Void dan menggunakan domain emasnya. Dalam sekejap, sekelompok tirai cahaya keemasan yang diisi dengan logam, seperti bola besar dengan diameter ribuan mil, menyelimuti lebih dari 40.000 mata-mata. Apa? Tidak. Tan Yun, tunggu.
Kamu dan Huang Fu Shengzong semuanya harus mati. Kamu Sekte Suci Huang Fu, kamu tidak boleh mati. Kamu tunggu saja pasukan dinasti suci kita mengalahkan Huang Fu Shengzong. Petik 2 petik 2. Dalam hinaan, kutukan, dan jeritan mata-mata di alam emas, tubuh mereka dicekik dan dicabik-cabik oleh kekuatan alam tak berujung. Hanya dalam 3 napas, lebih dari 40.000 mata-mata tidak pernah selamat, berubah menjadi tulang dan darah berjatuhan di langit. Tan Yun memandang darah itu dengan dingin, dan itu tersebar di lapangan Tiangong dan berkumpul menjadi aliran darah, mengalir ke alun-alun. Tan Yun berpikir dia adalah orang yang menghargai kehidupan. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa menghadapi pembantaian lebih dari 40.000 orang, dia tidak acuh pada kehidupan, tetapi mata-mata. Dia tahu lebih banyak lagi bahwa jika mata-mata ini tidak membunuh, Huang Fu Shengzong masih akan memiliki ribuan murid yang terbunuh. Tan Yun telah melakukannya, tekadnya untuk tidak sejalan dengan kekuatan di belakang mata-mata ini. Pada saat ini, Tan Yun menatap lebih dari 7 juta murid, dengan tegas mengatakan, kamu harus ingat dengan kuat bahwa membunuh mata-mata hanyalah permulaan. Apa yang harus dilakukan Huang Fu Shengzong saya adalah mencabut kekuatan di belakang mata-mata, dan membiarkan mereka membayar harga yang menyakitkan untuk apa yang mereka lakukan. Para murid dan pemimpin tingkat tinggi berteriak serempak, dengan suara keras dan gemetar, penguasa itu perkasa. Penguasa itu perkasa. Pada saat ini, Tan Yun dengan serius berkata, sekarang level tinggi dari setiap baris, mulailah memeriksa level tinggi dan murid di baris Anda. Tidak ada orang yang belum ada di sana hari ini. Kembali ke Sekte Master. Pada saat ini, 15 tetua dari pembuluh pil pintu suci dengan hormat berkata, kapal pil saya Tang Xinying, saya hilang. Ketika Tan Yun mengerutkan kening, Zhong Wu Xiao naik ke langit, tergantung di depan Tan Yun, dan membungkuk dan berkata, Tuan Sekte, saudara perempuan saya memiliki sesuatu untuk meninggalkan Sekte untuk beberapa waktu. Sebelum saudara perempuan saya pergi, izinkan saya memberikan ini surat untukku, kamu. Dengan itu, Zhong Wu Xiao menyerahkan surat di tangannya kepada Tan Yun. Zhong Wu Xiao tahu bahwa Tan Yun adalah tunangannya secara pribadi, tetapi di depan semua orang, dia harus memberi hormat kepada Tan Yun dan harus memberi hormat padanya. Ya, Tan Yun Jian sedikit mengernyit, tetapi melihat kata-kata, Proki Tan Yun, tertulis di amplopnya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan meletakkan amplop itu di tangannya. Setelah Zhong Wu Xiao terbang di antara kerumunan, seorang tetua suci di pembuluh darah membungkuk dan berkata, kembalilah ke tuannya, saya juga kehilangan tetua Murong Sishi. Tan Yun mengira Gongsun Ruoxi telah pergi bersama Murong Sishi, jadi dia mengangguk untuk mengungkapkan pengertiannya, dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Tan Yun melihat sekeliling kejutaan murid, dan segera menatap Tante Yu dan berkata, kakek, Yuner ingin mengubah pola sekte dan membentuk wakil raja. Bagaimana menurutmu, wakil master sekte? Tidak hanya Tante Yu yang tercengang, tetapi juga para pemimpin dan murid sekte senior lainnya. Ya, wakil raja. Tan Yun memfokuskan kepalanya, tidak hanya wakil raja yang akan dibentuk, Yuner juga akan mendirikan saluran ke-11. Penonton terkejut ketika dia mengatakan ini. Pada saat yang sama, saya juga bertanya-tanya, apa yang disebut 11 saluran? Siapa yang akan menjadi wakil suzerain? Yuner? Sekte saya tidak pernah memiliki wakil pemimpin sekte sejak kakek mendirikan sekte tersebut. Tante Yu tersenyum sambil membelai janggutnya, namun, tidak peduli bagaimana kamu memutuskan, kakek akan mendukungmu. Bawahan juga mendukung. Nenek moyang pembentukan dan penegakan hukum merespons satu demi satu. Oke, Tan Yun tertawa. Pada saat ini, tampaknya bagi semua orang bahwa wakil raja Tan Yun pastilah orang terdekatnya. Semua orang tidak bisa tidak memikirkan Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao. Ketika semua orang diam-diam berpikir, ekspresi Tan Yun tiba-tiba mengembun, dan dia berkata dengan keras, Tuo Ba Yingying mendengarkan. Murid ada di sini. Tuo Ba Yingying Liying melintas, dan muncul di depan para petinggi. Di mata semua orang yang terkejut, dia menghadap Tan Yun tidak berlutut, tetapi dengan satu lutut. Tetapi untuk detail ini, beberapa orang bertanya-tanya apakah dia adalah bawahan Tan Yun atau adik perempuannya. Tan Yun tersenyum seperti angin musim semi, suzerain ini sekarang dapat mengangkatmu sebagai wakil pertama Raja Huang Fu Shengzong, dan membantu raja ini mengelola sekte. Bawahan, terima kasih Sekte Master. Ketika Tuo Ba Yingying menjawab dengan hormat,
sangat mengejutkan bahwa dia tidak memiliki kegembiraan di wajahnya. Semua orang tidak hanya memandang tinggi padanya. Yuner, kakekku memiliki sesuatu untuk dikatakan, aku tidak tahu apakah itu harus dikatakan atau tidak. Tan Taiyu ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Kakek, tolong bicara, kata Tan Yun. Yuner, bagaimanapun juga, posisi wakil master sekte sangat penting. Tan Taiyu berkata dengan jujur, apa kemampuan Ying Ying? Apa kualifikasinya? Kakek dan nenek moyang ini tidak tahu. Ketika Tan Taiyu berhenti, dia juga memikirkan Tan Yun. Dia tahu bahwa gengsi Tan Yun saat ini secara alami tidak ada yang menentang posisi Tuoba Ying Ying. Apakah dia tidak menentangnya? Bukankah itu berarti bahwa orang lain tidak memiliki pendapat? Tan Yun berkata dengan nada tertentu, Yuner memahami kekhawatiran kakek, tetapi Yuner ingin memberitahu kakek dan memberitahu semua orang. Kemampuan Tuoba Ying Ying untuk melompat dan menantang adalah yang kedua setelah raja ini, dan bakat serta bakatnya adalah yang kedua setelah raja ini. Namun, dalam hal strategi dan bakat, dia lebih baik dari raja ini. Oleh karena itu, raja ini mengangkatnya sebagai wakil raja hari ini. Selain kakek, siapa lagi yang punya pendapat, sebaiknya berdiri sekarang. Mendengar itu, semua orang memilih diam. Tan Taiyu tua dan tua, saya telah melihat wakil master sekte. Tan Taiyu maju selangkah dan membungkuk dalam-dalam pada Tuoba Ying Ying. Bawahan memberi hormat kepada wakil raja. Leluhur penegak hukum, orang-orang kuat dari organisasi hukuman surgawi, dan bahkan para pemimpin tingkat tinggi dari berbagai lini segera berlutut dan berlutut di Tuoba Ying Ying. Para murid melihat wakil tuan. Pada saat ini, lebih dari 7 juta murid berlutut dan bersujud. Tan Yun Chao Tuoba Ying Ying, yang berlutut dengan satu lutut, mengangguk. Tuoba Ying Ying berdiri dan menghadap orang-orang, semuanya, kecualikan kalian. Wakil Master Sekte Xie, semua orang bangun. Tan Yun berkata, mulai sekarang, perintah wakil raja adalah perintah raja, dan mereka yang melanggar perintah akan ditindak sesuai aturan. Bawahan dan murid mengerti. Semua orang berkata serempak. Setelah itu, Tan Yun berkata lagi, hari ini penguasa ini mendirikan saluran ke-11. Itu adalah garis orc. Penonton terkejut ketika dia mengatakan ini. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Garis binatang roh apa? Ini. Apakah itu salah? Ya, binatang buas lebih rendah dari manusia, dan mereka telah didiskriminasi oleh manusia. Bagaimana mereka bisa berada pada level yang sama dengan kita? Betul sekali. Petik 2. Pada saat ini, tidak hanya pembangkit tenaga listrik dari realem-realem yang cukup mengeluh, tetapi para pejabat dan murid tingkat tinggi juga menyatakan ketidakpahaman mereka. Keluhan, ketidakpahaman, tidak berarti tidak menghormati Tan Yun, tetapi untuk pembentukan barisan orc, yang tidak dapat mereka terima untuk sementara waktu. Karena konsep bahwa para orc adalah ras manusia yang lebih rendah tertanam dalam tidak hanya di hati sekte suci Huangfu, tetapi juga di hati semua orang di benua hukuman surgawi. Menghadapi keraguan dan keluhan semua orang, mata Tan Yunsing menunjukkan sedikit kemarahan, dan kata-katanya selanjutnya membuat semua orang malu. Diam semua untuk master sekte ini. Tan Yun mengacungkan satu jari, menunjuk ke arah para pemimpin senior dan murid dari setiap nada, dan berkata berturut-turut. Apa, kamu memandang rendah para orc? Meremehkan binatang buas dan monster roh? Kamu merasakan hati nuranimu untuk sekte master ini dan bertanya pada dirimu sendiri, tanpa orc, kamu masih bisa hidup sampai hari ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu tidak tahu berterima kasih. Huangfu Sengzong saya selalu menduduki ngarai meteorit, tetapi Anda telah melupakan pertempuran ketiga para dewa, yang melindungi leluhur Anda, yang melindungi manusia di benua hukuman surgawi. Pada saat ini, sesepuh garis berjasa, Sen Suzhen, membebaskan diri dari rintangan Sen Subing, dan dia melangkah maju, membungkuk dengan ramping dan berkata, Tuan Sekte, bawahan belum lupa, tapi... Diam. Tan Yun menatap dingin ke arah Sen Suzhen dan semua orang, jika kamu belum lupa, maka kamu harus tahu bahwa di zaman kuno, naga emas dan naga iblis para orc menjaga benua hukuman surgawi. Jika bukan karena mereka, manusia di benua hukuman surgawi pasti sudah lama mati. Leluhurmu sudah pergi, di mana kalian semua? Mungkinkah kamu ingin mengatakan bahwa naga adalah binatang suci? Jadi kamu menghormati mereka. Jika demikian, maka kamu bahkan lebih tidak tahu malu. Kamu ingat guru sekte ini, binatang itu juga binatang.
Begitu orc menyerah, kemungkinan pengkhianatan mereka lebih rendah daripada manusia. Dari sudut pandang tertentu, manusia tidak sebaik mereka. Ini adalah fakta. Sekarang Master Sekte ini telah membentuk barisan orc, kualifikasi apa yang harus kamu tolak? Master Sekte ini memberitahumu bahwa kamu tidak memenuhi syarat. Kata-kata Tan Yun membuat Shen Suzhen, yang cukup berpendirian, dan bahkan orang lain dengan pendapat merasa malu. Shen Suzhen dan semua orang, menghadapi teguran Tan Yun, tidak punya tempat untuk membantah. Karena begitu, kalau tidak, kenapa binatang buas lebih baik dikatakan? Kera tua mendengarkan perintah. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Bawahan ada di sini. Kera iblis pembunuh surga terbang keluar dari menara suci yang indah, dari udara tipis di depan Tan Yun. Itu telah berada di menara selama beberapa hari, dan saat ini cederanya telah pulih sebesar 30%. Setelah menerima pesanan, tiba-tiba melihat ke belakang, mengepalkan tinju raksasa ke arah para murid, dan kemudian berlutut dengan satu lutut menghadap Tan Yun. Tuan Sekte ini menamaimu, leluhur agung para orc, kata Tan Yun. Terima kasih Tuan, berkata sambil tersenyum. Segera, Tan Yun memandang para pemimpin dan murid senior, dan berkata dengan keras, Suzerain ini menyebut naga emas dan singa sebagai leluhur kedua dari keluarga orc, dan Feng Moer sebagai leluhur ketiga. Gabungkan 8 monster-monster yang masih berkultivasi dalam gulungan makhluk roh ruang waktu ke dalam garis ras binatang. Apakah kamu mendengar dengan jelas? Setelah mendengar ini, semua pejabat senior dan murid berkata serempak, dengarkan dengan jelas. Oke, sangat bagus. Tan Yun mengangguk puas, dan setelah menempatkan kera iblis pembunuh surga ke lantai 7 menara suci yang indah, dia memandang Tuoba Yingying dan berkata, Yingying, ada 1.600 anggota berpangkat tinggi dari klan kami, dan anggota berpangkat tinggi dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci telah dieksekusi. Di gerbang suci, selain garis meritorious, garis orc, garis formasi, dan ketua, 8 kepala garis lainnya telah tunduk pada hukum. Kemudian, untuk posisi kosong ini dan posisi kosong lainnya, kamu akan menjadi bertanggung jawab kepada orang yang bertanggung jawab. Ada juga perpustakaan batu spiritual sekte tersebut. Kamu juga yang bertanggung jawab. Kamu akan terus mundur setelah kamu menangani semua masalah ini dalam 3 hari. Setelah mendengar ini, Tuoba Yingying membungkuk dan berkata, bawahan mengerti. Iya, Tan Yun mengangguk dan menatap Tan Taiyu dan berkata, kakek, Yuner dan Yingying mundur, tingkatkan kekuatan mereka untuk menghadapi musuh berikutnya, dan tolong bantu jaga sekte. Tidak masalah, tulang tuaku ini, yang bisa membantumu, tidak akan pernah menolak. Tan Taiyu tersenyum, dan masalahnya selesai, dia hanya bisa menerima keberadaan keluarga orc. Tan Yun tersenyum sedikit, dan segera menatap Feng Yun dan Feng Qingcheng, dan berkata, Feng tua, Qingcheng, ikut aku. Kakek, datang ke sini juga. Setelah itu, Tan Yun masuk ke istana, dan Tan Taiyu mengikuti. Qingcheng, sepertinya Tan Yun akan membicarakan pernikahanmu dengannya. Feng Yun, yang menahan rasa sakit, berbicara kepada Feng Qingcheng. Aku tidak setuju untuk menikah dengannya. Setelah transmisi suara diam Feng Qingcheng, dia dan Feng Yun melayang ke langit. Setelah memasuki istana, gerbang istana perlahan tertutup. Pada saat ini, di lapangan Tiangong, Tuoba Yingying pertama-tama memerintahkan para murid untuk membersihkan noda darah dan tubuh mata-mata di lapangan Tiangong. Setelah itu, lebih dari 4.800 orang termasuk Diaken, Penatua, dan kepala 4 gerbang luar, dalam, abadi, dan suci berkumpul bersama untuk mendengarkan rekomendasi siapa yang akan bertanggung jawab, dan kemudian Tuoba Yingying membuat keputusan akhir. Di dalam Tiangong yang besar, Master Sekte, apa yang kamu cari dengan bawahanmu dan Qingcheng? Feng Yun menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan bertanya sambil tersenyum. Dia masih mengharapkan Tan Yun untuk mengambil inisiatif untuk melamar. Dia ingin menikahi cicit perempuannya Qingcheng. Dihadapkan dengan pertanyaan Gao Zu tentang Tan Yun, Feng Qingcheng menatap Tan Yun dengan dingin. Dia membenci Tan Yun karena menodai dirinya sendiri dalam semalam. Dia telah bertanya pada dirinya sendiri berkali-kali, apakah Tan Yun baik? Jawabannya tidak bisa dihindari, tetapi dia tidak bisa menerima kesalahan yang dilakukan Tan Yun pada dirinya sendiri di masa lalu. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Feng Qingcheng memandang Tan Yun, tampak hormat, tetapi kata-katanya penuh dengan kedinginan. Tuan Sekte,
jika Anda melamar leluhur tinggi saya, maka Anda akan selamat. Bawahan Anda mengakui bahwa Anda adalah orang yang paling cakap yang pernah dilihat bawahan Anda. Jika Anda tidak mencemarkan bawahan Anda mungkin setuju untuk menikah dengan Anda. Baru saja, bawahan tidak akan pernah setuju, dan tidak akan pernah memaafkanmu. Sebelum Feng Qingcheng selesai berbicara, Feng Yun berkata dengan wajah garang, Qingcheng, jangan cepat-cepat. Gao Pao, kamu tidak perlu mengatakan, hati Qingcheng ditentukan. Feng Qingcheng menatap Feng Yun dengan nada tegas. Kamu benar-benar marah padaku. Feng Yun terdiam, terbatuk-batuk, menatap Tan Yun, dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Sekte, Qingcheng tidak masuk akal, tidak peduli padanya. Iya, Tan Yun tersenyum dan mengangguk, membuang senyumnya, dan kata-kata berikut membuat ekspresi Feng Yun dan Feng Qingcheng tiba-tiba berubah. Feng Tua, ayo buka jendela dan bicara dengan ceria. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tahu bahwa Anda bukan hanya mata-mata klan Feng, tetapi juga ayah dari klan Feng saat ini, Patriark Feng Xiaotian, dan Patriark lama klan Feng. Dan Qingcheng adalah putri keluarga Feng. Di mata Feng Yun yang berlumpur, ada ledakan dingin, pedang terbang keluar dari udara tipis dari tangan kanannya, memegang pedang di tenggorokan Tan Yun, dan meraung marah, orang tua itu mengerti, kamu tidak pernah memikirkannya. Menikahlah dengan Qingcheng. Tan Yun, kamu benar-benar jahat. Kamu telah menggunakan kami untuk menunda waktu. Dan biarkan orang tua itu membantumu memadamkan kerusuhan sipil. Dan Feng Qingcheng juga seperti musuh besar, menawarkan pedang terbang. Lepaskan Yuner ke orang tua itu. Tan Taiyu berteriak dengan marah. Kakek, jangan khawatir, biarkan Yuner dan Feng Lao mengobrol. Tan Yun melirik Tan Taiyu ke samping, lalu melirik ujung pedang di lehernya, tersenyum melihat ekspresi gugup Feng Yun berkata. Feng Tua, kamu juga pemimpin klan. Dengan sepengetahuanmu, kamu seharusnya bisa menebak bahwa jika aku, Tan Yun, ingin membunuhmu, aku hanya berada di lapangan Tiangong. Kamu, Qingcheng, dan semua Feng mata-mata klan di barisanmu sudah mati. Dengan kata lain, ketika leluhur besar dan leluhur 8 kapal memberontak, Anda mengikuti dan menyerang Huang Fu Sengsong saya. Pada saat itu, Anda sudah mati. Sekarang saya mengundang Anda masuk, hanya untuk berbicara dari hati ke hati dengan Anda berdua. Apakah Anda pikir Anda harus melepaskan pedang Anda? Bagaimana menurut Anda? Pada titik ini, nada suara Tan Yun tiba-tiba menjadi dingin. Aku paling tidak menyukai Tan Yun dalam hidupku. Aku ditusuk dengan pedang. Setelah mendengar ini, ketika Feng Yun mengambil pedang dengan wajah hijau, Feng Qingcheng menangis dan menggertakkan giginya dengan marah, kamu tahu kami adalah mata-mata. Aku bisa mengerti kamu menggunakan kami. Tapi seharusnya tidak. Kamu merusak kepolosanku malam itu, dan menggunakan pernikahan sebagai alasan. Kamu sangat hina, aku akan membunuhmu. Memanggil. Feng Qingcheng menikam dada Tan Yun seperti kilat. Kapan? Dengan suara nyaring, Tan Yun dengan cepat menjulurkan 2 jari dari tangan kirinya, dan dengan kuat menjepit ujung pedang yang tertusuk. Dia memandang Feng Qingcheng dengan tenang, dan berkata, alasan mengapa aku tidak membunuhmu hari ini bukan karena leluhurmu yang tinggi membantu Huang Fu Sengsongku membunuh mata-mata dan pengkhianat lainnya. Kamu harus bersyukur bahwa aku menggunakanmu untuk membantuku membunuh musuh hari ini, dan juga menggunakan leluhur dan garis keturunanmu, sehingga seluruh pasukan tidak akan dihancurkan. Feng Qingcheng, apakah kamu percaya atau tidak? Apakah kamu mengatakan aku menyesatkan atau tidak? Kamu harus mendengarkanku dengan jelas. Semua mata-mata klan Feng Anda, jika Anda dan 8 meridian lainnya menyerang Huang Fu Sengsong saya hari ini, hasilnya akan menjadi hasil dari 8 leluhur meridian, dan tidak akan ada tempat untuk dikuburkan. Pada saat ini, Feng Yun buru-buru berkata kepada Feng Qingcheng, Qingcheng jangan impulsif. Feng Qingcheng mengabaikan Feng Yun, dia memandang Tan Yun dengan jijik. Kalau begitu kamu bajingan, kamu memberitahu wanita ini, mengapa kamu tidak membunuh